Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memandikan jenazah. Pertama-tama, sebelum memandikan jenazah, disunahkan untuk menutup aurat jenazah dengan kain, kemudian melepaskan pakaiannya serta menutupinya dari pandangan manusia. Selanjutnya, orang yang memandikan jenazah melilit sobekan kain dari tangan atau bisa juga menggunakan sarung tangan, lalu mencuci kemaluan dan dubur dari jenazah dengan keduanya. Kemudian setelah itu membaca bismillah dan mengudukan jenazah sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu selanjutnya membasuh anggota tubuh sebelah kanan lalu ke belakang kanan. Lalu selanjutnya ke sebelah bagian kiri. Boleh memandikan jenazah lebih dari 3 kali, bahkan lebih dari 7 kali jika memang diperlukan. Lalu selanjutnya saat basuhan terakhir disunahkan menggunakan kapur barus. Lalu yang terakhir untuk mengeringkan jenazah. Jika setelah dimandikan 7 kali masih keluar air kencing, berak, atau darah dari jenazah, maka kemaluan atau anusnya disumbat dengan kapas. Lalu bagian tubuh yang terkena najis dibasuh, lalu jenazah diwudukan kembali. Adapun jika keluarnya kotoran itu setelah jenazah dikafani, maka mandinya tidak perlu diulang karena merepotkan. Lalu jika seorang meninggal dunia saat melakukan ihram baik haji maupun umroh, maka jenazah dimandikan dengan air daun bidara sebagaimana dijelaskan di atas. Hanya saja tidak boleh diberikan wangian apapun. Selanjutnya saya akan memaparkan cara mengkafani jenazah. Adapun sunnah mengkafani jenazah, yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya yang bagus, bersih, dan dapat menutupi seluruh tubuh. Kain kafan hendaknya berwarna putih, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki 3 dan untuk mayat perempuan 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wewangian dahulu, tidak berlebihan dan dalam mengkafani jenazah. Untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar. Yang lembar pertama berfungsi untuk menutup seluruh badan. Lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung. Lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki. Lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus.
Angkat jenazah lalu letakkan pada liang lahat. Lalu miringkan ke kanan yang menghadap kiblat. Ada 3 orang yang masuk terlebih dahulu ke liang lahat. Orang pertama untuk menerima bagian kepala, orang kedua untuk menerima bagian tengah, orang ketiga menerima bagian kaki. Setelah itu, buka semua tali yang ada pada mayat tersebut dan buka muka mayat tersebut. Pipinya harus menempel pada tanah. Lalu letakkan papan agar mayat tidak terlentang. Setelah itu mayat diazankan. Setelah itu mayat pun dikuburkan. Tanahnya itu harus sejengkal dari permukaan tanah untuk menandakan bahwa itu adalah kuburan dan agar tidak diinjak oleh orang. Ini saya akan melakukan sholat jenazah. Sebelumnya, sholat jenazah yaitu jenazah telah dimandikan atau disucikan dari najis baik tubuh, kafan, hingga terkapur. Orang yang mensolati telah memenuhi syarat sah sholat. Jika jenazah hadir, posisi orang yang sholat musyali harus berada di belakang jenazah. Jenazah dibandingkan dengan posisi kepala dari sebelah utara, dengan munfarid berdiri lurus dengan kepala jenazah. Jenazah perempuan peletakannya sama dengan jenazah laki-laki, tapi imam atau munfaridnya berdiri lurus dengan pantat jenazah. Tidak ada penghalang antara keduanya. Jika ada jenazah berada di dalam keranda, maka keranda tersebut tidak boleh dipaku. Dan yang terakhir, jika jenazah hadir, maka orang yang mensolati juga harus hadir di tempat tersebut. Adalah sholat untuk jenazah perempuan. Yang pertama, kita membaca niat sholat untuk jenazah perempuan dilakukan dalam hati. Niatnya yaitu usolli ala hazahiyil maitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum hanya karena Allah Ta'ala. Yang pertama, kita melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Untuk takbir kedua, kita membaca shalawat Nabi, yaitu shalawatnya. Ya. Dengan membaca shalawat Nabi, saya takbir kedua, shalawat Nabinya yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah, berilah atas shalawat Nabi Muhammad dan atas keluarganya. Allahu Akbar. Untuk takbir yang ketiga, kita membaca sholat untuk doa untuk jenazah perempuan. Niatnya yaitu Allahumma firlaha warhamha wafi'aha wa. Waktunya kamu masuk ke dia ya. Allahu Akbar. Untuk takbir yang ketiga, kita membaca doa untuk jenazah perempuan, di mana doanya yaitu Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa anha. Allahu Akbar.
takbir yang keempat kita membaca doa untuk jenazah, di mana doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana walahu. Untuk yang terakhir membaca salam. Assalamualaikum